Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Anak Kuliah. Terima kasih sudah mengklik video ini dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas 5 tipe orang berbahaya apabila kamu remehkan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang tampak begitu biasa, bahkan cenderung tidak mencolok? Namun seiring berjalannya waktu, kamu mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Mungkin dia adalah rekan kerja yang selalu datang tepat waktu, duduk di pojokan ruangan tanpa banyak bicara, atau teman lama yang hidupnya terlihat sederhana, tanpa banyak drama dan hura-hura. Mereka bukanlah orang yang suka menonjol atau mencari perhatian, justru lebih sering memilih berada di belakang layar, mengamati dengan tenang dan mendengarkan dengan seksama. Di balik sikap yang tampak sederhana, biasanya mereka memiliki kekuatan dan potensi yang tak terlihat. Mereka adalah orang-orang yang tahu cara bermain peran, memilih kapan harus maju dan kapan harus diam, dan ketika momen itu tiba, mereka muncul dengan cara yang mengejutkan. Menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak di permukaan, tetapi justru tersembunyi dalam kesederhanaan dan ketenangan. Yang pertama adalah selalu tampil sederhana padahal punya segalanya. Ketika kamu bertemu dengan orang yang tampak sederhana, biasanya kamu tidak akan terlalu memperhatikannya. Penampilannya biasa saja, pakaiannya sederhana, tidak ada aksesoris mencolok, dan gaya hidup yang tampak jauh dari kemewahan. Namun di balik kesederhanaan ini ada banyak hal yang tidak terlihat oleh mata. Biasanya orang seperti ini memiliki segalanya, kekayaan yang tak terhitung, pengetahuan yang luas, serta koneksi yang bisa membukakan banyak pintu dalam hidup. Kesederhanaan yang mereka tunjukkan bukanlah sebuah topeng, melainkan pilihan yang cerdas untuk menjalani hidup dengan tenang dan bebas dari sorotan. Mereka mengerti bahwa kemewahan tidak selalu harus dipamerkan, dan bahwa kekuatan sejati tidak diukur dari permukaan. Lebih dari sekedar penampilan, cara mereka membawa diri juga mencerminkan kepercayaan diri yang tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Mereka merasa tidak perlu membuktikan status mereka melalui simbol-simbol eksternal seperti mobil mewah atau rumah besar. Justru dalam kesederhanaannya mereka lebih leluasa mengamati dan memahami orang-orang di sekitarnya tanpa ada yang merasa terancam atau curiga. Mereka berinvestasi pada hal-hal yang lebih bermakna dan tahan lama, seperti relasi yang tulus, pengalaman berharga, dan peningkatan diri. Karena itu, ketika mereka memutuskan untuk bertindak, dampaknya seringkali jauh lebih besar dan tak terduga. Meremehkan orang-orang seperti ini adalah kesalahan besar, karena kamu mungkin baru menyadari kekuatan mereka saat semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Kemudian yang kedua, orang yang tidak banyak gaya dan bicara, padahal selalu menyelesaikan apapun yang dikerjakannya dengan serius. Di antara banyak orang yang gemar berbicara tentang rencana dan ambisi, ada sosok yang berbeda, yang lebih memilih diam dan bekerja dalam senyap. Orang ini tidak banyak gaya, tidak sibuk memamerkan pencapaian, atau terus-menerus membicarakan target yang ingin dicapai. Orang seperti ini biasanya seringkali dianggap kurang ambisius, atau bahkan tidak memiliki tujuan yang jelas oleh mereka yang hanya menilai dari apa yang terlihat di luar. Namun di balik sikapnya tersimpan dedikasi dan ketekunan yang luar biasa. Setiap tugas yang diambilnya dikerjakan dengan keseriusan penuh, seakan-akan tidak ada ruang untuk setengah-setengah. Mereka tidak butuh pengakuan lewat kata-kata. Mereka membiarkan hasil kerjanya yang berbicara. Orang ini tidak peduli untuk menjadi pusat perhatian atau mendapat tepuk tangan dari orang. Fokusnya adalah kualitas, bukan popularitas. Mereka bekerja dengan cara yang efisien dan terstruktur. Lebih suka menghabiskan waktu untuk memikirkan solusi daripada membuang waktu hanya untuk terlihat sibuk. Seringkali saat orang lain masih sibuk memikirkan bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan, ia sudah jauh di depan dengan hasil yang lebih baik dari yang diharapkan. Dalam menyelesaikan apapun yang dikerjakan seringkali membuat orang terkejut. Karena dari luar mereka tampak biasa saja, inilah yang membuat mereka sangat berbahaya untuk diremehkan. Kemudian yang ketiga, orang yang cuek dengan pandangan orang lain. Karena dia lebih suka mengamati dengan cermat dan teliti, berbeda dari kebanyakan orang yang sibuk membangun citra dan memikirkan apa yang orang lain pikirkan. Mereka merasa tidak perlu mengikuti tren atau berusaha memenuhi ekspektasi sosial. Sebaliknya, mereka lebih fokus pada pengamatan yang cermat dan teliti terhadap sekelilingnya. Mereka adalah tipe yang bisa duduk di pojokan ruangan tanpa tertarik pada percakapan. Sebenarnya memperhatikan setiap detail yang sering dilewatkan orang lain dalam situasi apapun. Mereka bukan hanya pengamat pasif, mereka mengumpulkan informasi,
menganalisis yang terjadi di sekitarnya. Orang lain sibuk berbicara dan menilai, mereka justru sedang menghitung langkah selanjutnya dengan penuh pertimbangan. Kecuekan mereka bukan tanda ketidaktertarikan, melainkan sebuah strategi agar mereka tidak terganggu oleh pendapat orang lain. Mereka mampu menjaga pikiran tetap jernih dan fokus pada tujuan yang lebih besar. Sikap ini memberikan gambaran yang lebih luas dan membuat keputusan yang tepat tanpa terpengaruh oleh tekanan sosial. Mereka mengerti bahwa opini orang lain hanyalah kebisingan yang bisa menghalangi jalan mereka. Karena itu, mereka lebih memilih untuk mendengar daripada langsung berbicara. Lebih suka mengamati dahulu daripada langsung bereaksi. Inilah yang membuat mereka sangat berbahaya. Yang keempat, orang yang lebih banyak diam dan mendengarkan, padahal punya banyak pengalaman. Di tengah keramaian, mereka adalah sosok yang lebih banyak diam, tidak menonjolkan diri atau memaksakan pendapat. Orang-orang seperti ini seringkali dianggap tidak memiliki wawasan yang luas, namun di balik sikap diamnya ada lautan pengalaman yang tidak pernah mereka pamerkan. Mereka telah melalui banyak hal dan situasi yang mengajarkan mereka lebih dari sekedar teori. Dengan lebih memilih mendengarkan daripada berbicara, mereka mengumpulkan lebih banyak informasi, memahami sudut pandang yang mampu melihat sisi-sisi yang seringkali luput dari pandangan orang lain. Mereka bukan berarti kosong. Justru dalam keheningan itu mereka menyimpan pengetahuan dan pengalaman yang ketika dibutuhkan mereka adalah tipe orang yang tidak buru-buru menunjukkan kartu. Berbicara setiap kata sudah dipilih dengan cermat dan setiap pendapat yang mereka keluarkan sudah dipertimbangkan dengan baik. Ketika akhirnya mereka bersuara, kata-kata mereka memiliki bobot yang lebih berat dan seringkali menjadi pusat perhatian. Pengalaman hidup mereka menjadikan mereka memiliki perspektif yang lebih matang. Mereka tahu kapan harus mendengarkan dan kapan harus berbicara, kapan harus mengambil tindakan dan kapan harus menunggu. Orang yang banyak diam ini bisa mengejutkan banyak orang dengan pandangannya yang tajam dan keputusan yang tepat. Mengabaikan mereka atau menganggapnya tidak berpengalaman adalah kesalahan yang besar. Yang kelima, orang yang bertingkah bodoh dan melucu, padahal sedang mengamati mana yang benar-benar baik dan mana yang munafik. Ada orang yang suka bercanda, bertingkah konyol, dan selalu membuat suasana menjadi riang dengan kelucuannya. Mereka sering dianggap sebagai kelompok yang tidak serius dan hanya tahu bersenang-senang. Namun jangan tertipu oleh penampilan luar yang terlihat ceria dan tanpa beban. Di balik lagunya yang seolah sembrono, mereka sebenarnya sedang mengamati dan menilai lingkungan sekitar. Setiap candaan, setiap tawa adalah cara mereka menyelami karakter orang lain, mencari tahu mana yang tulus dan mana yang hanya berpura-pura. Mereka bisa menjadi alat yang kuat untuk membuka topeng orang-orang di sekitarnya tanpa menimbulkan kecurigaan. Orang yang suka melucu ini memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam berbagai situasi sosial dan mudah memanfaatkan candaan sebagai cara untuk mendapatkan informasi yang mungkin akan dibagikan secara terbuka. Mereka memantau bagaimana orang merespon lelucon mereka, dan dari situ mereka menyusun peta sosial di kepalanya. Mereka tidak gegabah dalam menilai. Mereka mencatat setiap respon dan menyimpulkan mana yang teman dan mana yang perlu diwaspadai. Bertingkah bodoh bukan berarti mereka benar-benar tidak tahu apa-apa. Justru mereka menggunakan humor sebagai topeng untuk menyembunyikan kecermatan dalam menilai orang. Menganggap mereka tidak serius bisa jadi kesalahan fatal, karena orang seperti ini tahu lebih banyak tentang siapa yang di pihakmu dan siapa yang berpura-pura. Di dunia yang seringkali menilai dari apa yang tampak, kita mudah terjebak dalam asumsi yang salah. Orang-orang yang terlihat diam atau bahkan konyol seringkali menyimpan potensi besar yang tidak terduga. Mereka adalah sosok yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam, kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Mereka lebih memilih mengamati dan memahami daripada terjebak dalam hiruk-pikuk pencitraan. Mereka tidak butuh pengakuan dari luar karena mereka tahu siapa diri mereka dan apa yang mereka miliki. Meremehkan orang-orang seperti ini bisa menjadi kesalahan besar, karena di balik kesederhanaan dan ketenangan mereka, tersembunyi kekuatan yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Jadilah bijak dalam menilai, dan ingatlah bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat mencolok di permukaan, tapi seringkali tersembunyi dalam kesederhanaan. Jangan pernah meremehkan siapapun karena kamu tidak pernah tahu seberapa besar dampak yang bisa mereka berikan ketika saatnya tiba. Baiklah, sekian konten saya hari ini. Apabila konten ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.